Selamat pagi kepada Bu Eka Fadila selaku dosen mata kuliah Sistem Administrasi Indonesia. Perkenalkan, saya Nofrida Sarimute dengan NPM 223515516040 nomor absen 11. Di sini saya akan meresum materi terkait tugas 1 individu yang sudah Ibu berikan. Saya akan meresum materi pertemuan ketiga dengan judul pengertian sistem dan pendekatan sistem. Materi pertemuan ketiga, pengertian sistem dan pendekatan sistem. Secara etimologi, kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti berdiri bersama. Sedangkan dalam bahasa Inggris, dikatakan dengan sistem, yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mengutip salah satu ahli, yaitu Robbins, tahun 1994, beliau mendefinisikan sistem sebagai kumpulan bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung, yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Sehingga secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari komponen, elemen, dan variabel-variabel yang terorganisir, berinteraksi, dan bergantung satu sama lain. Dalam suatu sistem administrasi, integrasi dapat dicapai melalui beberapa perangkat seperti tingkat hierarki, pengawasan langsung atau normatif, dan juga kebijakan. Maka dari itu, setiap sistem membutuhkan diferensiasi dalam upaya mengidentifikasi subbagian atau elemen dan integrasi untuk mengidentifikasi bahwa sistem tidak pecah menjadi elemen-elemen yang terpisahkan. Pendekatan sistem juga disebut pendekatan komprehensif integral, interdisipliner, utuh dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait, sehingga kesimpulan ataupun keputusan dan kebijakan yang diambil bersifat objektif, berkualitas, dan logis. Administrasi negara pada hakikatnya dapat diartikan sebagai fungsi atau aktivitas pemerintah yang mengurus unsur-unsur negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Unsur-unsur negara yaitu warga negara, wilayah, dan pemerintahan negara. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang berbeda dengan organisasi lainnya. Hal ini dikarenakan negara memiliki kekuasaan. Untuk dapat mendirikan sebuah negara, perlu adanya rakyat. Rakyat merupakan sejumlah orang yang mengakui keberadaan organisasi negara. Syarat lainnya yaitu adanya wilayah tertentu yang menjadi tempat berdirinya suatu negara, serta pemerintahan yang berdaulat, merupakan negara yang diakui oleh warga negaranya sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau filosofi merupakan anggota dari suatu negara atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian atau melalui proses naturalisasi atau ius sanguinis agar dapat diakui sebagai warga negara. Istilah pemerintahan secara konseptual dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pemerintahan negara adalah lembaga negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah dipegang oleh lembaga eksekutif menurut dan berdasarkan konstitusi negara. Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan negara adalah keseluruhan lembaga negara yang menyelenggarakan administrasi negara sesuai dengan wewenangnya dalam rangka mencapai tujuan negara. Adapun lembaganya meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan komponen yang terdiri dari elemen, unsur, atau subsistem dengan segala atributnya yang saling berkaitan, mempengaruhi, dan bergantung satu sama lain. Administrasi Negara Republik Indonesia adalah administrasi negara sebagai sistem yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan juga pemerintah daerah. Unsur-unsur negara yaitu warga negara, wilayah, dan pemerintahan negara. Demikian resume materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu. Selamat pagi.